Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bos di channel saya Walang Kicau teman-teman. Iya, jadi untuk video kali ini saya akan membahas tentang burung yang buat saya burung ini menolak kematian teman-teman. Dan saya akan bercerita awal mula kenapa burung ini keadaannya seperti ini bos. Jadi dia itu mengalami bengkak di area atas mata yang sangat besar sekali. Di mata satunya juga mulai ada benjolan dan saya yakin lama-lama akan semakin besar juga bos. Iya, jadi saya akan bercerita awalnya burung ini kok bisa jadi seperti ini tuh gara-gara apa teman-teman. Iya, saya berharap video kali ini bisa dibuat pelajaran bersama-sama bos tentang perawatan anakan cendet ya bos. Iya, saya bercerita dulu tentang awal-awal saya mendapatkan burung ini teman-teman. Jadi burung ini saya mendapatkan dari Madura bos, dengan harga waktu itu saya beli 5 itu satu ekornya 450. Sekali lagi burung ini dari Madura, harga loloannya 450.000 dengan embel-embel jantan teman-teman. Ya, jadi burung ini adalah asli Madura bos. Ketika pada waktu loloan tidak ada masalah teman-teman, tidak ada masalah, sangat sehat sekali, makannya lahap sekali, tidak ada istilahnya itu gejala-gejala bahwa burung ini akan mengalami benjolan mata seperti ini atau yang dinamakan seno teman-teman. Cuman pada waktu dia mulai makan sendiri, mulai makan fur atau mulai beranjak ke makan fur basah, burung ini mengalami lesu teman-teman. Jadi dia itu seperti tidak punya nafsu makan. Otomatis saya saya menunda burung ini untuk mau makan fur, yaitu saya memberikan ular kandang selama beberapa hari teman-teman. Jadi karena burung ini sulit makan fur, dia makan furnya itu nggak mau banyak-banyak bos, jadi lesu. Saya ganti makanannya itu menjadi ular kandang. Ketika saya ganti ular kandang selama kurang lebih 7 hari atau 10 hari, maksud saya itu saya biar ekornya panjang dulu baru saya latih fur. Ternyata ini adalah awal mula dari kesalahan saya teman-teman. Jadi begini bos, efek pemberian ular kandang maupun full jangkrik itu sangat berakibat fatal ketika tubuh dari burung ini atau metabolisme burung ini mengalami masalah teman-teman, yaitu akan timbul benjolan kecil di area kepala bos. Jadi gejalanya itu burungnya itu sehat, gemuk, makannya banyak, tapi di area matanya itu awal-awalnya itu berair teman-teman. Karena apa? Karena efek dari pemberian ular kandang yang terlalu banyak bos, dan juga jangkrik yang terlalu banyak, dan tidak ada asupan fur yang masuk di dalam cendet ini teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang bilang kalau dikasih makan full ular itu beresiko, itu memang betul sekali bos. Jadi untuk cendet anakan memang kita wajibkan gimana pun agar mau fur teman-teman. Dengan cara apa? Dengan cara ketika dilolo itu ya sedikit-sedikit ditambahin fur bos. Buat apa? Karena biar nanti itu nggak kaget bos, dengan makanan fur itu nggak kaget. Jadi kesalahan saya itu memang burung ini terlalu lama untuk makan ular kandang, sehingga burung ini mengalami benjolan seperti ini teman-teman. Jadi ini buat saya adalah benjolan terbesar yang pernah saya lihat bos. Dan ketika burung ini mengalami benjolan, awal-awal gejala benjolan itu dia itu mengalami istilahnya itu nyilet bos. Dia makan banyak tapi nyilet. Akhirnya burung ini tak jual bos. Tak jual sama sangkarnya itu 100.000, kondisinya mau mati teman-teman. Jadi saya anggap aja burung ini tidak ada harganya, sangkarnya 100.000, sangkar kecil. Ya burung ini ya mungkin apa ya harganya ya, kalau saya kalkulasi itu sangkarnya itu 70.000, burung ini 30.000. Cuman kalau orangnya yang mau beli ini katakanlah mati ya dapat sangkar gitu bos. Jadi akhirnya dibeli.
Dan ketika hari ini saya main di rumahnya, saya kaget bos, burung ini masih hidup dan sekarang tidak nyilet lagi teman-teman, sudah gemuk bos. Tapi kondisinya saya kaget sekali, benjolannya semakin besar teman-teman. Jadi bisa dibuat belajar sama-sama bos, yaitu kalau kita memelihara anakan cendet, sebaiknya segera mungkin cendet itu biar makan fur bos. Itu adalah poin yang sangat penting. Jangan terlalu banyak memberikan ular kandang dan juga jangkrik bos. Kalau misalnya sudah makan fur tidak apa-apa teman-teman. Tapi kalau belum mau makan fur, jangan terlalu banyak bos. Akibatnya kalau seperti ini teman-teman. Terus untuk yang ketiga, ketika burung mau mati atau sudah nggak bisa gerak, jangan bos, terburu menilai burung ini akan mati. Kenapa bos? Saya juga pernah mengalami burung yang 90% akhirnya mati tapi bisa hidup. Nah ini terjadi lagi pada cendet saya ini bos. Ini saya jual, anggap aja ini nggak ada harganya, saya jual sangkar kecil, isinya ada burung yang akan mau mati ini. Ternyata setelah 2 minggu saya lihat burungnya masih hidup bos. Dan ini katanya memang rajin ngeriwik, meskipun benjolannya sangat besar sekali nih bos. Ya, jadi kalau saya tanya sama orang yang merawat burung ini, perawatannya itu nggak susah bos. Jadi tetap dikasih ular kandang, karena dia nggak mau makan fur, tetap dikasih ular kandang, cuman kroto itu dibanyakin bos, kroto, karena krotonya itu dia cari sendiri, jadi nggak beli, jadi krotonya segar-segar. Dan ini adalah kunci utamanya terletak pada kroto teman-teman. Jadi pemberian kroto ini sangat berpengaruh pada kondisi burung yang mengalami snot seperti ini bos. Jadi istimewa sekali bos, perjuangan burung ini melawan penyakitnya dan juga melawan kematiannya itu sangat saya acungi bos. Buat yang perawat sama juga yang burung ini, memang kenapa saya bilang seperti ini bos, karena saya sudah nggak mungkin bos, nggak mungkin ya kalau burung ini hidup itu nggak mungkin. Dia itu sudah dibawa sangkar gini sama getar-getar gitu bos, sampai ngejar-ngejar itu. Tapi ya ini bos, masih hidup bos, benjolannya besar sekali. Jadi ini rencananya sama orangnya itu dirawat sampai benjolannya mengeras ya bos, benjolannya mengeras, habis gitu disuntik pakai penghilang rasa sakit. Jadi kayak ada bius bos. Jadi sebelum dioperasi itu dibius dulu, habis gitu dioperasi, disilet bos, pakai silet yang baru tajam itu, baru diambil benjolan di dalamnya. Habis gitu nggak tahu ya bos, ini dijahit atau enggak, ini nanti saya juga nggak tahu bos, karena saya belum pernah melakukan seperti ini. Cuman katanya akan dilakukan seperti itu bos, karena kalau benjolan ini nggak keluar, burung ini juga nggak akan sembuh teman-teman. Jadi kita lihat saja bos nanti hasilnya seperti apa. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk video kali ini. Saya berharap video kali ini bisa dibuat belajar sama-sama bos. Saya juga lebih banyak lagi belajar tentang perawatan anakan cendet, meskipun saya sudah sangat lama menggeluti anakan burung cendet, tapi tetap yang namanya ilmu itu masih banyak yang harus dipelajari teman-teman. Oke, saya akhiri dulu bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat bos nanti hasilnya seperti apa bos. Saya akan kesini lagi 2 minggu lagi ini bos. Jadi saya berada jauh dari rumah saya yang membeli burung saya ini teman-teman.